Talkshow Suara Dewan Jatim yang bisa Anda ikuti sahabat selain on air di source yang biasa Anda dengarkan. Streaming juga bisa Anda lakukan melalui www.mercuryfm.id dan juga live YouTube sahabat di @radiomercury96. Searching saja Radio Mercury 96 kemudian subscribe karena akan ada notifikasi yang bisa Anda dapatkan. Kemudian di Talkshow Suara Dewan Jawa Timur ini sahabat kita akan membahas tema evaluasi 3 tahun kepemimpinan Khofifah Emil. Sahabat dengan dua narasumber yang sudah hadir. Ada Pak Hadi Dediansyah, beliau merupakan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, dan juga ada Pak Surahim Abdul Salam, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura. Saya langsung menyapa beliau satu persatu. Pak Hadi atau Cak Dedi, apa kabar? Kita ketemu lagi ya Pak? Ya, sering. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, selalu. Nah, selalu, karena pekerjaan beliau juga cukup lumayan menjadi hal yang penting juga sahabat. Kemudian Pak Surahim, apa kabar? Ini pertemuan pertama ya Pak? Siap, Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ya, sahabat, sekali lagi Anda juga bisa bergabung ya, bertanya bersama dengan dua narasumber saya di studio di line telepon di 562-0096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messengers di 08173096. Terkait dengan evaluasi 3 tahun kepemimpinan Gubernur dan juga Wakil Gubernur Ibu Khofifah dan juga Mas Emil. Pak Hadi atau Cak Dedi, ini seperti apa ya kalau teman-teman Dewan melihatnya, karena 3 tahun sudah berjalan kepemimpinan Gubernur dan juga Wakilnya, tepatnya di 14 Februari yang lalu, tepat 3 tahun. Kalau menurut Dewan sendiri seperti apa nih Cak Dedi? Ya, tentunya ya kita tidak bisa mengatakan 3 tahun itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi pemerintahan Jawa Timur ya. Tetapi ada satu sisi yang menjadi catatan di Komisi A, bahwa Komisi A ini kan spesifikasinya kan bidang pemerintahan dan hukum. Jadi kami tidak bisa menyikapi yang bukan menjadi tupoksi kami. Kami akan memberikan suatu penilaian tentunya dengan yang menjadi tupoksi Komisi A. Jadi disinilah letak profesionalismenya seorang atau lembaga. Jadi jangan mengatakan atau menilai sesuatu yang bukan ranahnya. Ya. Nah, kalau Pak Dedi atau Cak Dedi melihat pemerintahan di bidang pemerintahan dan hukum sendiri selama 3 tahun dari kepemimpinan Ibu Khofifah dan juga Mas Emil ini seperti apa? Catatan-catatan yang diberikan oleh Dewan seperti apa di bidang pemerintahan dan juga sudahkah memuaskan atau bagaimana penilaiannya? Yang jelas Komisi A sudah menyarankan dari awal bahwa pemerintahan akan berjalan secara efektif ketika organ dari pemerintahan itu terlengkapi. Artinya dari seorang leader, gubernur, terus dibantu oleh wakil gubernur, terus dibantu oleh seorang sekda yang notabene adalah leadernya birokrasi. Ya tentu itu menjadi catatan khusus. Nah, pada awal mula Bu Khofifah memimpin Jawa Timur, ini sudah kita ingatkan dari awal bahwa kinerja akan lebih baik ketika semua organ itu sudah definitif. Nah, yang menjadi catatan kami dari Komisi A, sejak menjabat itu PLT itu mendominasi di semua OPD ya. Nah, ini keterlambatan. Jadi kami sudah menyarankan ke gubernur segera diisi secara definitif, karena bagaimanapun juga ketika kepala-kepala OPD itu sudah definitif, saya yakin kinerjanya itu akan lebih fight, akan lebih semangat, karena lebih maksimal gitu ya Pak ya. Maksimal karena memiliki rasa tanggung jawab sesuai dengan yang mereka emban. Nah, ketika para kepala OPD ini sifatnya masih PLT, di situ ada semacam keraguan dalam mengambil suatu kebijakan. Karena ya memang PLT sifatnya kan hanya sementara kan, belum menjadi gitu faksum yang sudah melekat. Nah, ini menjadi catatan khusus dari Komisi A. 1 tahun berjalan baru
Bu Gubernur itu melakukan asesmen untuk mengisi pos-pos itu. Lah sebenarnya ini kan tidak perlu menunggu karena menurut kami ya memang ada satu aturan yang memang harus melalui asesmen dan sebagainya. Tetapi ada ketika sesuatu yang bisa dikatakan urgen, darurat. Lah gubernur ini kan memiliki hak prerogatif. Ya. Jadi hak prerogatif ini harus dimanfaatkan, harus digunakan. Lah mengapa harus menunggu gitu lah. Lah ini catatan kami yang ada di tahun pertama. Terus tahun kedua beranjak tahun kedua. Lah sekda habisnya seorang sekda definitif ini kan menjadi catatan khusus. Akhirnya harus dengan memakai PHLH. Ya. Nah ini kan luar biasa, artinya mengapa tidak didefinitifkan saja? Kalau definitif kan tugasnya lebih bertanggung jawab. Artinya semua menjadi ranah wewenang sekda. Kalau sekdanya definitif, saya rasa mengambil polisi kebijakan itu tidak canggung, tidak setengah hati. Mestinya itu. Di tahun ketiga pun masih dengan PLT sekda. Nah, ya, dia itu seperti apa? Adakah kendala yang diungkap oleh Ibu Gubernur sendiri yang disampaikan kepada Dewan? Kenapa kok masih belum definitif sekda ini? Nah ini juga menjadi catatan, artinya silakan PJ diterapkan, tetapi hanya sebatas mengantarkan. Jadi ada tugas-tugas khusus PJ ini berserta gubernur mempersiapkan pansel untuk mengangkat sekda secara definitif. Nah ini mestinya harus dimanfaatkan, jangan menunggu lagi terus harus dengan perpanjangan lagi. Akhirnya apa ya, kinerja gubernur sendiri yang kepontalan. Karena ya organ tubuhnya sendiri nggak sempurna gitu. Saya rasa catatan-catatan dari Komisi A sesuai dengan tupoksinya, Anda akan menilai yang lain. Kalau yang lain baik, saya rasa ya sebagai perimbangan saja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Komisi A. Ini kan sudah 3 tahun berjalan masa kepemimpinan, dan di tahun pertama ada catatan, di tahun kedua pun ada catatan. Adakah perbaikan sebenarnya di tahun yang ketiga ini? Sebenarnya catatan-catatan yang lain juga masih banyak ya, Cak Dedi. Nah, perbaikan itu sudah adakah, atau karena kita lihat PJ masih sekda saja ini belum definitif di tahun yang ketiga. Ini tinggal 2 tahun loh ya. Ya sedikit kami memberi apresiasi ya. Artinya apa, bahwa setelah Komisi A memberikan masukan di para OPD yang PLT itu, akhirnya ada tindakan. Nah ini kan sifatnya kita itu mengkritisi. Jangan dianggap sebagai rivalitasnya, jangan. Jadi fungsi kontrol ini ya kita manfaatkan betul-betul untuk kemaslahatan Jawa Timur, bukan untuk mengedepankan sentimental terhadap pemerintahan, bukan. Tetapi seorang leadership dalam pemerintahan itu saya rasa harus memiliki jiwa jiwa besar. Artinya ketika ada masukan, ada kritikan itu harus terbuka, harus welcome. Jangan menutup diri. Lah kelihatan kalau dikritik terus seakan-akan menjadi sesuatu yang menggembosi bukan. Kami fungsi dewan itu ya menyampaikan sesuai dengan fungsi kami. Jadi ya kalau tidak ada yang mengkritisi, siapa? Fungsi dewan ya salah satunya kan pengawasan dan ya memberi masukan. Ini supaya adalah memperbaiki kinerja yang ada, karena berhubungan juga dengan kepuasan masyarakat terkait dengan kinerja dari pemerintah provinsi. Nah, saya ke Pak Surohim Abdul Salam, Dekan Visip Unijaya Bangkalan Madura, juga peneliti Surabaya Survey Center. 3 tahun berjalan, menurut Pak Surohim, apa yang menjadi catatan dan harus menjadi perbaikan? Karena kalau Dewan sendiri memberikan beberapa catatannya, terutama di Komisi A, adalah yang berhubungan dengan birokrasi, sekda sendiri masih belum definitif. Kalau menurut Pak Surohim seperti apa? Ya, saya setuju dengan Pak Hadi bahwa memberi penilaian tentu tidak boleh spasial ya, harus komprehensif, harus menyeluruh, sehingga kemudian orang bisa melihat itu lebih lengkap dalam posisi baik yang positif maupun negatif. Dan kita semua tahu memang sulit ya bagi semua pemimpin di saat menghadapi pandemi ya, situasinya 2 tahun terakhir ini memang berat bagi semuanya. Lalu kemudian semuanya bisa excellent indikatornya, saya kira hanya manusia super.
dalam konteks itu saya bisa memahami kalau kemudian kepala-kepala daerah termasuk di dalamnya Bu Gubernur Provinsi Jawa Timur memang harus berusaha, dalam bahasa saya ekstra keras, harus berusaha sangat keras supaya karena situasinya memang memaksa untuk bekerja keras itu. Nah, terkait dengan hal ini, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Adi mungkin juga relevan dengan apa yang kami baca melalui tracking survei kami ya. Memang ada sih beberapa lembaga yang kemudian memberikan penilaian 8 di atas 80% ya. Tapi kalau di lembaga kami, kalau lihat di trackingnya memang posisinya 72%. Itu kalau kemudian, itu opini publik ya, pendapat masyarakat ya, tentang kepuasan terhadap kinerja pemerintah provinsi. 72% itu ya kalau saya sebagai dosen menilai mahasiswa ya berarti B nilainya. Sama ya. Pak Dedi penilaiannya? Dari sisi ini ya, dari sisi opini masyarakat, pendapat masyarakat. Tapi tentu nanti bisa di-tracking melalui indikator-indikator faktualnya. Dan ada yang plus, ada juga yang minus. Dan kehadiran kami dalam rangka memberi catatan ini tentu ya bukan tidak hanya sekedar mengeluh-ngeluhkan beliau, tapi juga penting untuk memberi catatan. Sekali lagi ini adalah untuk memperbaiki kinerja gitu kan. Untuk refleksi, untuk perbaikan ke depan, supaya kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur jauh lebih cetar kata visinya itu. Cetar itu sebenarnya kan itu ya Cak Dedi ya, menjadi yang digaungkan oleh Ibu Gubernur pada saat itu. Kalau menurut Cak Dedi sampai dengan sekarang ini cetar itu maksimalkah atau bagaimana? Cetar ini kan merupakan semacam yang sudah dibakukan, bahkan menjadi keputusan gubernur atau pergub, saya enggak seberapa paham, tapi orientasi dari cetar tentunya kan harus melihat pendukungnya. Lah, pelayanan secara cepat dan terarah ini tentunya kan harus organ-organnya sudah tersiapkan semaksimal mungkin. Artinya ketika pelayanan terhadap masyarakat, petugas-petugasnya ini masih belum dikatakan yang bertanggung jawab secara mutlak, ini akan menjadi kendala. Jadi makanya saya lihat bahwa cetar itu ya memang berjalan, tetapi tidak tahu berjalan di tempat atau memang satu langkah lebih maju atau mundur. Itu kita tidak seberapa paham, karena situasi pelayanan ya akhirnya menjadi terkendala. Ya karena faktor-faktor itu tadi, bahwa OPD yang mestinya menjadi peran utama dalam pelayanan terhadap masyarakat, tapi posisinya masih setengah hati gitu. Karena belum menuju pada kesempurnaan sebagai definitif. Akhirnya dalam hal pelayanan saya rasa ya belum maksimal. Nah, yang seperti ini harus dikatakan ya harus jujur gitu loh. Jangan hanya sebatas pelayanan cepat dan tanggap dan sebagainya, dan transparan yang ditekankan gitu ya. Tetapi organ-organnya ini belum sempurna. Dari persoalan kasus per kasus itu kan nampak gitu loh. Kemarin ada rame-rame terkait dengan ulang tahun gubernur. Ini kan salah satu miskoordinasi kan antara OPD yang memiliki wewenang untuk melakukan atau melaksanakan dengan OPD yang tidak berkepentingan. Ini salah satu. Jadi di situ ada salah satu contoh yang menjadi kenyataan bahwa koordinasi dari OPD yang mungkin karena tidak memiliki rasa tanggung jawab mutlak akhirnya menjadi dalam pelaksanaan aktualisasi di lapangan. Nah, kalau Pak Surohim memberikan penilaian, istilahnya ini penilaian masyarakat ya. Kalau di kampus itu adalah B. Kalau Cak Dedi sendiri memberikan penilaiannya seperti apa? Kalau kita abjad untuk seperti di kampus mengibaratkan, Pak Cak Dedi memberikan penilaiannya. Saya sudah mengatakan dari awal, jadi saya memberi penilaian itu kan di antara C dan B ya. Ya bisa dikatakan C plus kan, tapi bisa mengarah ke B gitu. Nah kan itu posisinya ada di tengah-tengah, artinya bahwa itu sudah ada langkah yang lebih maju dari gubernur. Jangan menerima reward yang begitu tinggi tapi faktualnya tidak mendukung. Ini kan menjadi lelucon politik kan. Artinya kita memberi penilaian secara rasional, secara objektif.
karena fungsinya dewan adalah pengawasan. Itu yang didapatkan dari kinerja yang 3 tahun ini, sahabat. Dan saya akan ke jeda iklan terlebih dahulu, dan sekali lagi Anda bisa bergabung di line telepon di 5620096 ataupun juga melalui WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 0817300996, sahabat, di perbincangan kita di Talkshow Suara Dewan Jawa Timur terkait dengan evaluasi 3 tahun kepemimpinan Khofifah Emil bersama dengan Bapak Hadi Dediansyah, Wakil Ketua Komisi A DPD Jawa Timur, dan juga Bapak Surakim Abdus Salam, pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura. Tetap stay tune di 96 FM Mercury. Dengan dua narasumber yang hadir di studio, ada Pak Hadi Dediansyah, Wakil Ketua Komisi A DPD Jawa Timur, dan juga Pak Surakim Abdus Salam. Beliau juga peneliti Surabaya Survey Center dan juga Dekan Visip Unijoyo Bangkalan Madura. Kita membahas topik di Talkshow Suara Dewan Jatim adalah 3 tahun kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak, sahabat. Banyak catatan tadi sebelumnya sudah diberikan dan juga penilaiannya ya dari 3 tahun kepemimpinan dari Ibu Gubernur dan juga Mas Wagub. Dan terkait dengan hal tersebut,
Anda juga bisa bergabung karena siaran ini kita tayangkan live juga di YouTube channelnya Radio Mercury 96. Anda bisa gabung melalui line telepon di 562 0096 dan juga WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 08173096. Kalau tadi Pak Surahim mengatakan bahwa penilaiannya dari masyarakat ya sahabat. Sekali lagi catatannya adalah dari masyarakat. Itu penilaiannya adalah kalau di kampus adalah B. Kalau Cak Dedi antara B dan juga C atau C plus lah ya. Itu penilaiannya karena memang bicara lagi kalau Komisi A adalah mengawasi tentang pemerintahan dan juga hukum di pemerintah Provinsi Jawa Timur ini. Sampai dengan tahun ketiga Sekda masih belum definitif. Kalau menurut Pak Surahim, inikah yang akhirnya menjadi kendala bahwa kinerja tidak maksimal? Mungkin itu efek ya. Tapi dari berbagai tracking survei yang kami lakukan, memang ada gap antara capaian Bu Gubernur selaku kepala daerah dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja OPD. Kalau Bu Gubernur di angka 72%, OPD itu agak drop ya. 55% itu banyak yang angkanya di sana. Jadi memang ini ada gap. Jadi ini yang bicara tentang akselerasi, akhirnya kemudian apa yang dimaui gubernur itu tidak mampu diikuti OPD itu. Maksudnya kecepatan Bu Gubernur ini tidak mampu diikuti akselerasinya oleh OPD. Nah bisa jadi salah satunya karena dirijen di Sekda dan lain-lain. Tapi menurut saya itu juga penting untuk diberikan fokus perhatian karena tentu Bu Gubernur tidak bisa bekerja sendirian karena ini government apalagi tingkatnya pemerintah provinsi dengan jumlah program sedemikian banyak dengan harapan masyarakat yang demikian tinggi dengan janji-janji yang juga perlu segera diwujudkan. Saya kira penting untuk memberi perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Adi, catatan untuk mengakselerasi OPD itu. Bagaimana caranya kemudian OPD itu bisa akseleratif, mengimbangi kecepatan gubernur untuk melaksanakan semua program-program ini karena memang tingkat kepuasannya hampir 20% ininya, dan itu menurut saya jauh. Apa yang dirasakan oleh publik kinerja gubernur dan apa yang dirasakan publik terkait dengan kinerja organisasi perangkat daerah jauh. Jadi karena itu penting ini menjadi catatan dan seingat saya sudah pernah kami sampaikan setahun yang lalu tentang akselerasi ini, tentang gap ini dan saya pikir itu juga perlu diberi catatan untuk kedepannya karena saya percaya bahwa energi menggerakkan Pemprov ini bukan energinya Bu Gubernur semata, tapi juga semua dinas lini dan yang OPD ada itu harus juga digerakkan. Dan saya kira peran Sekda di sana menjadi penting, relevan dengan apa yang diberi catatan oleh Komisi A. Saya kira juga patut untuk kemudian diberi perhatian di sana. Dan tentu kita juga harus mengapresiasi karena ada kondisi makro juga yang bagus di Jawa Timur. Selama ini selalu kita pesankan kepada siapa saja yang menjadi gubernur untuk fokus perhatian terhadap satu, pertumbuhan ekonomi, dua, ini yang paling penting, kerukunan antar umat beragama. Ini sepertinya abstrak, tetapi kita melihat di dalam konteks 2 tahun menuju 3 tahun ini kita cukup stabil cukup kondusif dan ini memang aspek makro yang mungkin sering dilupakan oleh banyak orang dalam memberikan catatan. Jadi yang makro ini kira-kira sudah support, tinggal kemudian di level mikronya untuk catatan-catatan seperti perbaikan birokrasi terus kemudian koordinasi antar wilayah kabupaten. Ini yang mungkin perlu lebih banyak disupport kembali. Tapi saya kira beberapa capaian pemerintah Provinsi Jawa Timur itu juga mungkin bisa diberi apresiasi oleh publik. Tapi tentu tidak boleh berhenti di situ menurut saya. Karena memang kalau bisa dibilang tidak masuk excellent better lah taruhlah begitu. Baik saja gitu ya. Dan jaraknya dengan provinsi lain kalau kemudian dikomparasikan juga kompetitif. Dan itu yang kemudian penting untuk selalu
saya kira Komisi A ya tugasnya, terus dalamnya anggota Dewan untuk terus mengawal, karena memang bagaimanapun kita memang harus juga tidak lelah untuk mengingatkan, memberi catatan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia tetap menjadi barometer nasional. Baiknya Jawa Timur akan menjadi indikator baiknya nasional. Jeleknya Jawa Timur juga akan menjadi indikator jeleknya nasional. Karena itu memang sangat strategis ya Provinsi Jawa Timur ini dalam konteks nasional. Karena itu saya kira relevan perbincangan, memberi catatan bahwa di sana sini ada yang memberikan catatan baik, ada yang memberikan catatan buruk, ada yang memberi catatan enough, ada yang sangat baik, ya mari diterima dengan lapang dada sebagai bagian dari upaya untuk reflektif untuk memperbaiki diri tadi. Memperbaiki kinerja karena ini untuk masyarakat Jawa Timur juga gitu yang utama. Begitu banyak Pak Dedi katanya tadi harus dengan lapang dada, jiwa yang besar. Betul. Termasuk memberikan catatan-catatan yang kritis itu juga harus diterima dengan baik. Betul. Harus juga dikritisi dan menjadi kalau kita mau muhasabah diri, ada sesuatu yang harus diperbaiki gitu loh. Nah, kalau berkaitan tadi akselerasi atau gapnya cukup lumayan besar 20-an% antara pemerintah provinsi dan juga OPD yang ada, Ibu Gubernur dan juga OPD yang ada di dalamnya. Bagaimana Dewan melihatnya seperti ini? Hasil survei yang cukup luar biasa. Berarti kan ini akan mempengaruhi kinerja dan juga apakah berhubungan juga dengan janji politik yang diberikan di awal itu apakah sudah terrealisasi? Kalau menurut Dewan, gapnya cukup lumayan ya Pak? Iya. Kalau melihat hasil surveinya Pak Surokim ini kan lebih nuansanya pada politik dan ekonomi. Saya melihat titik beratnya di situ. Memang ya kalau saya mau menyikapi itu kelihatannya agak kontradiktif karena tupoksi saya bukan di situ. Jadi itu kan catatan umum dari lembaga survei. Silahkan kan, artinya ya harus dihargai juga karena memang yang namanya metodologi dari survei itu kan betul-betul akurasi, tidak semata-mata rekayasa kan enggak. Artinya dari sisi Komisi A yang ada keterkaitan dengan capaian umum yang disampaikan oleh Pak Rokim tadi, itu memang saya memberi apresiasi khusus pada OPD terutama bidang Kesbangpol. Ini saya akui bahwa kinerja Kesbangpol Jatim itu sangat luar biasa dalam indikator-indikator yang dicapai itu menandakan kondusivitas masyarakat Jawa Timur yang rentan dengan gesekan itu bisa diatasi. Artinya bahwa lembaga Kesbangpol ini menjadi ukuran bahwa Jawa Timur sampai sekarang tidak ada percikan yang signifikan. Tapi bisa diredam dengan luar biasanya peran Kesbangpol. Ini menandakan bahwa indikator dari itu Kesbangpol bisa dikatakan berhasil mengatasinya. Ini Kesbangpol saya kasih apresiasi. Saya tidak menyikapi minor saja kok. Apa yang kita lihat baik ya kita katakan baik. Jadi yang tadi catatannya adalah menerimanya dengan lapang dada. Kalau yang baik memang akan diberikan baik gitu ya Pak. Ini satu catatan dari kemitraan OPD yang dengan Komisi A itu kan ada 20 OPD ya. Ya, kami melihat yang lebih menonjol itu ada di 3 OPD. Satu Kesbangpol, kedua Bakorwil yang sebenarnya bukan menjadi OPD pembantu kan sifatnya, bukan OPD utama. Tapi peran Bakorwil ini ya menjadi keterwakilan pemerintah Jawa Timur yang ada di wilayah. Karena apa? Masing-masing Bakorwil itu kan dengan ukuran budaya yang berbeda. Jadi antara Bakorwil Pamekasan dengan Madiun ini kan kulturnya berbeda. Terus dinamika kemasyarakatannya pun berbeda. Nah, ini menandakan atau mewujudkan bahwa situasi yang berbeda yang bisa menangani ya perwakilan gubernur yang ada di wilayah setempat. Karena berdasarkan pendekatan kultur itu kan satu sama lain Bakorwil kan beda-beda. Seperti Bakorwil Jember ini membawai wilayah Tapal Kuda sampai timur.
Ini berbeda kultur dengan Bakorwil yang ada di Bojonegoro, yang jelas istilahnya merah total kan sana. Nah, ini menandakan bahwa Bakorwil juga punya peran penting dalam menjalankan program-program pemerintahan Jawa Timur. Itu ada Bakorwil, kita tidak bisa menyebut satu, kita sebut Bakorwil ya kolektif, 5 Bakorwil itu gitu. Tapi ada peran khususnya karena apa? Banyak persoalan di wilayah, terutama ini kan masyarakat Jawa Timur kan banyak paguyuban, banyak kelompok-kelompok tradisional. Lah ini kalau peran Bakorwil ini tidak maksimal, pendekatannya secara yuridis saja, ini akan memicu pergesekan di lapangan. Tetapi karena peran Bakorwil ini semacam humanis, pendekatan kultural, satu sama lain, akhirnya menjadi pemicu perekat persatuan di daerah-daerah. Relasi dengan Komisi A bagus juga ya? Bagus, jadi Bakorwil kita sering koordinasi karena mencegah jangan sampai muncul percikan di masing-masing wilayah. Ini menghindarkan gesekan di yang paling bawah itu ya terpenting juga ya Pak. Terus dari aspek hukum, saya juga memberi apresiasi dari Biro Hukum, karena sampai detik ini istilahnya peran Biro Hukum Jawa Timur itu luar biasa. Luar biasanya apa? Tidak ada kasus hukum yang begitu menonjol. Jadi semuanya teratasi, terutama program-program dari Biro Hukum sendiri cukup menyentuh masyarakat. Ada desa sadar hukum dan sebagainya, penyuluhan itu jalan. Terus ada program misalkan warga kena masalah tapi tidak memiliki anggaran. Lah di situ ada anggaran yang untuk membantu pendampingan dalam persidangan. Ini salah satu keberhasilan. Ya kita sampaikan apa adanya. Jadi tidak menyikapi secara gagal secara total, enggak. Ada beberapa aspek yang bisa dikatakan berhasil. Lah tentunya ini menjadi cambuk dari pemerintah Jawa Timur sendiri, karena kalau dilihat dari anggaran persoalan anggaran kemarin, penetapan anggaran juga banyak molornya. Ini kan menjadi kendala kan. Mestinya APBD digedok sesuai tradisi Jawa Timur 10 November. Kemarin sampai molor sampai Desember. Ini kan karena tidak akurasinya peran OPD, mungkin leadership dari birokrasi yang kurang maksimal. Ini akhirnya menjadi kekacauan dalam penyerapan. Nah, ini sudah ada yang masuk Pak Amin di Surabaya. Yang terjadi dari PLH ke PJ, apakah ini merupakan upaya Pak Hadi untuk bisa meredam kritikan Dewan? Apa yang akan dilakukan oleh Komisi A, Cak Hadi? Ya, saya rasa dari PLH turun ke PJ ini memang regulasinya seperti itu. Kan tidak mungkin dari PLH terus muncul definitif kan enggak. Lah aturan main dalam birokrasi memang setelah PLH selesai dilanjutkan oleh PJ. PJ ini kan sifatnya sementara. Jadi menyiapkan, membentuk pansel untuk membentuk semacam asesmen dan sebagainya oleh pansel untuk menetapkan sekda definitif. Lah kami tidak bisa menekankan harus si A, si B, tidak. Itu adalah wilayah wewenangnya birokrasi. Silakan siapa yang mau ditunjuk. Yang penting tugas dari PJ sendiri 3 bulan ke depan itu harus segera terselesaikan gitu loh. Jadi tugas utamanya kan ini, makanya jangan sampai ada perpanjangan lagi. Nah, ini nanti akan berdampak jelek lagi gitu loh. Karena ini sudah berjalan 3 tahun dan kalau molor terus sampai berakhirnya masa jabatan juga pasti akan jadi PJ dan tidak definitif gitu ya. Kalau kami atau saya menyarankan ke Bu Gubernur, kalau memang kondisinya seperti ini, silakan Bu Gubernur mengambil dari eselon 1, mungkin dari kementerian atau dari luar, yang penting yang sudah memenuhi kriteria persyaratan tersebut. Artinya apa? Biar di sini ada muncul kekompakan.
Karena kalau tidak kompak juga ndak baik juga gitu loh. Betul. Jadi kami tidak menekankan harus si A si B, silakan. Itu prerogatif gubernur. Mau ngambil siapapun kita hormati. Pasti kita dukung kok. Tidak akan kita halang-halangi. Itu kan wilayahnya gubernur. Jadi mencari partner ya tentunya yang sepaham, yang sejalan. Ya. Jadi tidak harus dipaksakan dengan kriteria-kriteria tertentu, jangan. Yang penting ada keserasian antara gubernur dengan sekda. Saya rasa sah-sah saja. Nah, ini untuk Pak Surohim, dengan kondisi pemerintahan seperti ini apakah bisa dinilai efektif? Apakah ini upaya gubernur agar semua OPD tidak boleh mengambil kebijakan yang pasti karena adanya PJ? Iya. Seperti apa ini Pak Surohim? Tentu efeknya akan banyak ya, khususnya berkaitan dengan keterbatasan kewenangan. Ya. Sementara konteks pandemi itu jelas menuntut agresivitas, respon yang cukup cepat kadang-kadang. Nah, kalau dengan keterbatasan kewenangan saya kira ya agak tidak match dengan kebutuhan situasi pandemi yang memang polanya kadang-kadang tidak berpola, perubahannya cepat, fragile dan lain-lain. Jadi memang mau tidak mau memang kebutuhan untuk merit system di birokrasi ini ya seharusnya menjadi perhatian penting ya. Saya kok meyakini bahwa kemudian tidak ada SDM yang mumpuni itu kok saya tidak percaya. Saya tidak yakin karena jumlah SDM di Pemprov itu juga cukup banyak. Ya. Bahkan tadi seperti Pak Hadi buka Sampaikan. opsi bisa juga untuk mengambil dari eselon yang lain. Artinya bahwa semestinya ya kita tidak mentradisikan itu berlarut-larut. Ya. Jadi karena konteks kebutuhan pandemi itu butuh kecepatan, butuh akselerasi yang memungkinkan kebutuhan kewenangan tadi itu full. Itu yang saya pikir penting juga untuk menjadi catatan, dan saya kira rumusnya tidak rumit kok ya. Untuk urusan birokrasi itu kan ada di sana ada kehendak administrasi, ada kehendak politik ya. Tinggal di-match-kan saja supaya tidak menjadi catatan dari waktu ke waktu. Yang berkelanjutan ini ya. Orang itu kan selalu bilang kok kayak tidak ada orang kan, seolah-olah gitu. Jadi menurut saya memang harus segera direspon hal seperti itu sehingga kemudian ya paling tidak performance birokrasi dengan dirijen yang kemudian definitif punya kewenangan full, bisa melakukan aksi yang speednya banter, mengimbangi Bu Gubernur gitu ya. Ini yang penting. Karena saya kadang-kadang merasa bahwa Bu Gubernur itu sangat pekerja keras ya. Jadi akselerasinya cukup tinggi tapi kok ya OPD-nya ini kok tidak banter-banter. Apa karena memang keterbatasan kewenangan atau apa mungkin energinya belum cukup atau bagaimana? Kalaupun toh seperti itu faktanya memang ya revitalisasi yang dilakukan ya penting kemudian untuk di setel lagi ya, dicas lagi supaya kemudian personnelingnya bisa bareng, bisa sama. Termasuk yang mungkin ya catatan seperti persoalan anggaran dan lain-lain ini kan menunjukkan ya ada indikasi tentang style personnelling yang tidak sama tadi. Akhirnya menghambat yang lain gitu ya. Seperti contohnya yang sudah terjadi tadi disampaikan oleh Cak Dede adalah anggaran yang menurut kebiasaan adalah 10 November itu akhirnya sampai mundur sampai Desember. Nah, sampai Desember bahkan itu sebenarnya sudah didorong oleh Dewan ayo gitu ya. Cak Dedi ya pada saat itu tahun kemarin, dan ini akhirnya menghambat kinerja yang lainnya karena kadang-kadang hal begitu itu nyerimpeti dan kasihan juga kepada Bu Gubernur ya. Karena memang Gubernur kan strategik ya. Nah mestinya yang operasional ini juga pada tahu diri gitu. Kalau Gubernurnya gasnya 3 ya semestinya dia 2,5 lah. Jangan sampai Gubernur style 3 kemudian OPD-nya 1 ini seperti yang barusan kita berbincangkan tadi itu. Jadi sekali lagi itu tugas siapa? Berarti sudah betul apa yang dilakukan oleh Komisi A untuk terus mengingatkan supaya OPD ini bisa bergerak lebih cepat lagi, mengimbangi kecepatan Bu Gubernur. Dan ya moga-moga memang dalam konteks Covid pandemi di mana tidak ada pola dan butuh strategi yang lebih cepat, memang butuh pertolongan, dan pertolongan itu tidak hanya dari masyarakat ya, tapi juga dari Yang Maha Kuasa. Nah, dan kadang itu yang kemudian menentukan. Makanya selalu saya bilang, kalau di masa pandemi ini Gubernur mungkin bisa mencapai tingkat kepuasan 72%, itu artinya belum ditambah faktor pandemi. Jadi sebenarnya jauh lebih
lebih ini lagi, lebih keras lagi usahanya, karena memang kebutuhan untuk mengikuti pandemi yang tidak berpola dan lain-lainnya juga menjadi tekanan gitu. Nah, sahabat perbincangan kami akan masih terus berlanjut karena sudah ada beberapa pertanyaan nih dari Bu Nani. Saya bacakan tapi dijawab nanti setelah kita ke jeda iklan. BPS Jatim mencatat angka kemiskinan pedesaan dan perkotaan Jatim turun. BPKP memberi penghargaan karena iklim investasi Jatim kondusif dan memberi kontribusi kinerja investasi nasional. Tentang transparansi anggaran mendapat nilai C dan gagal dari Komisi A DPRD Jatim. Realnya nggak sih penurunan kemiskinan itu, pertanyaan dari Mbak Nani. Kemudian objektif nggak penghargaan yang diperoleh dari BKPM? Secara keseluruhan kalau minusnya di anggaran apa? Nilai dari overall kinerja itu dari Bu Nani. Kemudian ada pertanyaan juga dari Mbak Indah. Kalau dinilai kurang kinerja dari Ibu Gubernur dan juga pemerintahan Provinsi Jawa Timur khususnya, tapi kok banyak penghargaan ya? Bagaimana itu Pak Hadi? Nah, kita jawab nanti ya, Cak Dedi dan juga Pak Surahim. Sahabat Merkuri, Anda juga masih bisa bergabung di line telepon di 562-0096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 08173096. Karena kita masih di perbincangan di Talkshow Suara Dewan, sahabat ya, yang membahas terkait dengan evaluasi 3 tahun kepemimpinan Khofifah Emil. Tetap stay tune di 96 FM Merkuri. Anda masih di Lintas Kota.
Suara Dewan, sahabat, di hari ini karena kita akan kita membahas selama kurang lebih 1 jam. Ini kita sudah berada di sesi terakhir terkait dengan evaluasi 3 tahun kepemimpinan Ibu Gubernur Khofifa Indar Parawansa dan juga Wagub Emil Alistianto Dardak, bersama dengan 2 narasumber yang hadir di studio. Ada Pak Hadi Dediansyah, beliau Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, dan juga Pak Surahim Abdussalam, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura. Beberapa catatan dari awal tadi sudah disampaikan, sahabat, dan karena Komisi A berhubungan dengan pemerintahan serta hukum, ini berhubungan juga dengan birokrasi, ya sahabat, juga disampaikan, beberapa pertanyaan juga sudah masuk. Dan ini dari Bu Nani yang ditanyakan kepada Pak Hadi dan juga Pak Surahim. BPS Jatim mencatat angka kemiskinan pedesaan dan perkotaan Jatim turun. Realkah data kemiskinan tersebut? BPKM memberi penghargaan karena iklim investasi Jatim kondusif dan memberikan kontribusi kinerja investasi nasional. Secara keseluruhan, objektifkah penghargaan-penghargaan yang diterima itu? Kemudian secara keseluruhan, kalau minusnya di anggaran, apa nilai dari overall kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur? Pak Adi. Saya rasa kalau saya mau menilai tentang penghargaan ini kan akhirnya penilaian ganda lagi ya. Nyatanya sudah dikasih penghargaan, tentunya ya sebagai mitra dari pemerintah ya kita ikut bangga ya. Lah persoalan nanti mengkritisi itu tugasnya Pak Rohim ya. Jangan saya. Iya, karena kami kan bagian dari organ. Jadi ketika pemerintah dapat penghargaan ya kami bersyukur. Artinya mudah-mudahan penghargaan itu kan tidak tabu. Artinya penghargaan itu real. Jadi saya rasa sah-sah saja. Namun demikian, tapi kan harus diukur. Kalau memang faktanya di lapangan tidak seperti itu akhirnya menjadi bola liar lagi ke masyarakat. Apakah itu benar atau enggak? Itu penilaian lagi pada masyarakat. Nah ini Bu Nani sebagai warga masyarakat mempertanyakan, realkah data penurunan kemiskinan? Karena kita lihat bersama pengangguran juga cukup tinggi. Itu berhubungan juga dengan angka kemiskinan di Jawa Timur, Pak Surahim. Kemudian yang dipertanyakan juga oleh Bu Nani, objektifkah penghargaan-penghargaan yang diterima oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur di tengah kondisi seperti sekarang ini, Pak Surahim? Ya, kalau perspektif saya, penghargaan itu sebenarnya adalah bagian dari memompa energi positif ya. Jadi kalau kemudian Bu Gubernur berkali-kali menerima bentuk penghargaan, itu sebenarnya adalah vitamin ya, untuk energi support beliau dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Dan kemudian ada indikator-indikator angka-angka, baik yang statistik, yang kuantitatif maupun kemudian ada tafsir kualitatif, emang itu harus kemudian dicermati. Ya. Saya mempercayai ada penurunan terhadap angka kemiskinan di Jawa Timur dengan kondisi pandemi seperti itu. Dan itu pun tetap harus hati-hati karena memang disparitas antar daerah cukup tinggi. Jadi apa yang terjadi di Surabaya dengan apa yang mungkin yang terjadi di Sampang memang relatif ekstrim. Surabaya investasinya nomor 2 nasional ya, tapi coba dilihat di Sampang atau mungkin di daerah-daerah tapal kuda yang lain, cukup jauh kan disparitasnya. Dan pemerintah provinsi juga harus bisa mengakselerasi itu. Makanya kemudian kan ada program pengembangan wilayah ya, ada Wilis, ada Madura, ada program-program melalui dukungan pemerintah pusat itu. Saya kira itu bagian dari yang harus diberikan perhatian ya oleh pemerintah provinsi, karena memang mengelola 38 kabupaten kota, khususnya menyangkut koordinasi dan lain-lain, itu jelas bukan perkara mudah. Itu rumit banget, apalagi tadi dikatakan Pak Adi ya, tipikal geografinya berbeda, tipikal budayanya berbeda, SDM dan kemudian sumber daya ekonomi dan lain-lainnya juga berbeda-beda. Makanya dirijennya ini memang harus betul-betul memahami situasi itu, baik aspek teknis maupun non teknis. Banyaklah variabel-variabel yang kemudian bisa perdebatkan, dijadikan bahan diskusi. Tapi intinya bahwa mengelola Jawa Timur tentu tidak hanya yang metro, ya, yang wilayah-wilayah yang rural, ya, non urban itu juga semestinya kemudian bisa menjadi perhatian supaya juga menjadi pengungkit. Nah, saya kira ini yang kemudian
mengapa kemudian orang selalu bilang kok ini angka pengangguran tinggi tapi investasinya tinggi. Ini kok kemudian tinggi tapi kok ininya rendah. Jadi saya kira perlu kehati-hatian juga membaca hal seperti itu. Tapi selalu saya katakan bahwa bentuk-bentuk apresiasi itu adalah energi positif untuk Bu Gubernur, untuk pemerintah provinsi, dan juga sebenarnya bagi masyarakat Jawa Timur. Karena lembaga-lembaga yang memberikan bentuk-bentuk penghargaan itu kan juga bisa di-tracking. Apakah kredibel atau tidak. Memang kalau kemudian lembaga-lembaganya tidak kredibel, bisa dipertanyakan. Tapi kalau lembaga-lembaganya kredibel, ada indikator yang jelas, di-tracking dari waktu ke waktu juga bagus, menurut saya itu energi positif. Dan ya memang juga penting ya untuk diberi apresiasi kalau hal-hal seperti itu bisa diraih oleh pemerintah provinsi. Tapi indikator pembangunan ini kan kompleks, ini kan banyak, dan bisa meraih excellent di hampir semua indikator. Mungkin kita bukan malaikat ya, seperti Bu Gubernur jelas bukan sosok yang super perfect gitu. Mesti juga ada kelemahan, ada keterbatasan. Tapi yang perlu kita tekankan sekali lagi, sepanjang Bu Gubernur bisa menggerakkan semua perangkat-perangkat daerahnya supaya bisa kemudian akseleratif, bisa lebih responsif sesuai dengan semangat cetar itu, cepat, agresif, dan pelayanan excellent itu, saya kira Bu Gubernur tidak akan sendirian. Karena kekhawatiran saya dari dulu, khawatirnya sendirian. Jadi beliau sampai mana, OPD-nya sampai mana, itu selalu sebenarnya perlu diberi catatan. Dan revitalisasi kelembagaan Pemprov tentu bukan barang mudah ya, karena ini menyangkut SDM, menyangkut kultur, struktur, dan lain-lain, kompleks jadi satu. Dan sudah saatnya saya kira kelembagaan di Pemprov itu juga responsif, bisa kemudian tidak berada di zona aman. Mereka bisa sedikit keluar untuk juga bisa melakukan hal-hal yang sifatnya progresif tadi itu, supaya kemudian upaya-upaya untuk mendorong karena sekali lagi karena memang konteksnya pandemi yang tidak lagi memungkinkan pendekatan terhadap birokrasi itu biasa-biasa saja, butuh progresivitas, dan indikator itu yang saya kira perlu perhatian penting di sana. Nah, 3 tahun kepemimpinan Gubernur Khofifah dan juga Wagub Emil. Ini kalau bicara tentang Komisi A adalah birokrasi. Catatan dan juga apresiasi tadi sudah diberikan oleh Cak Dedi. Nah, ini tinggal 2 tahun lagi, Cak Dedi. Mungkin masukan dan juga harapan dari kawan-kawan Dewan seperti apa? Supaya birokrasi tadi yang disampaikan oleh Pak Surohim, supaya lebih baik lagi kinerja dari teman-teman yang ada di birokrasi ini. Seperti apa, Cak Dedi? Yang jelas berangkat dari pengalaman, pertama segera mendefinitifkan seluruh perangkat, salah satunya manajerial utamanya Sekda. Jadi ini sudah kategori harga mati lah, jadi tidak usah ditawar-tawar lagi. Terus inventarisasi dari kader, artinya eselon 3 ketika ada yang mau pensiun, ini tidak perlu mempertimbangkan hal lain, semuanya kan sudah ada stoknya. Yang kemarin melalui assessment sudah selesai, jadi begitu ada yang pensiun itu sudah cadangannya sudah langsung dimainkan. Ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua, program-program gubernur atau kunjungan-kunjungan gubernur ke dalam provinsi maupun ke provinsi, ini kan dibutuhkan media publikasi yang akurat, yang cetar, cepat, agresif, dan transparan. Ini kan harus didukung. Tentunya di bidang ini ada satu OPD yang namanya Dinas Kominfo. Nah, Dinas Kominfo ini kan istilahnya juru bicaranya atau juru terangnya birokrasi. Humasnya gitu. Bukan, humas kan ada sendiri. Nah, ini yang sifatnya ke luar itu kan ada di Kominfo. Jadi melangkahnya gubernur kemana ini harus transparan, diberitakan melalui Dinas Kominfo. Nah, biar masyarakat tahu ibu kita ada di mana. Nah, ini ada semacam transparansi. Makanya peran Kominfo Jawa Timur itu harus dimaksimalkan. Karena apa? Ini sebagai media publikasi yang seketika
akurasi informasi bisa disampaikan, ya tentunya ya dia yang ada di dalam itu sendiri, tentunya ya Dinas Kominfo. Makanya peran Dinas Kominfo Jawa Timur ini sangat mendukung sekali keberadaan 2 tahun ke depan Jawa Timur mau seperti apa gitu loh. Jadi makanya apa yang dibutuhkan oleh Dinas Kominfo ya tentunya anggaran juga harus mengikuti gitu loh. Karena bagaimanapun juga yang namanya publikasi juga butuh anggaran. Betul. Gitu. Dengan kondisi media seperti sekarang ini, jadi anggaran juga dibutuhkan dengan kebutuhan-kebutuhan teman-teman di Kominfo gitu ya Pak? Iya, makanya ini kan salah satu publikasinya. Jadi untuk akurasinya kan memang dibutuhkan juga. Makanya kami memberi catatan ke gubernur agar ke depan ya kinerjanya lebih baik dari yang kemarin. Karena bagaimanapun juga kami tidak tutup mata, memang ada faktor kendala alam, yaitu yang namanya pandemik. Ini kan juga berpengaruh. Nah, bukan berarti kami menyikapi hanya pada persoalan subjektivitas, kami kan menyikapi secara objektif. Jadi bila mana ada yang perlu diperbaiki, segera diperbaiki. Kalau memang layak untuk dikritisi, ya kita kritisi. Jadi semuanya apa yang menjadi moto cetarnya itu ya harus siap dengan konsekuensinya gitu. Jangan transparan di situ ditanya masalah transparansi ngamuk, ini kan tidak fair. Jadi kalau sudah mengeluarkan jargon ya harus siap, itu aja. Nah ini terakhir Cak Dedi, 3 tahun kepemimpinan Gubernur dan juga Wagub, bagaimana dengan janji politik? Lah ini kalau janji politik, saya rasa biar masyarakat sendiri aja yang menilai gitu loh. Apakah janji politik kemarin itu sudah terlaksana atau belum? Karena sampai detik ini yang namanya Jawa Timur ya belum ada terobosan gitu aja. Jadi saya kembalikan ke masyarakat karena ini urusannya politik. Kalau urusannya kinerja, kami bisa mengawasi, bisa mengoreksi ya. Kalau masalah janji politik, silahkan masyarakat semua bisa memberi penilaian. Baik, itu sahabat catatan dan juga harapan serta apresiasi yang diberikan oleh anggota Dewan. Nah, kita ke Pak Surohim. Catatan dan juga apresiasi sudah diberikan oleh Dewan dan juga masyarakat. Tentunya Pak Surohim juga masukan dan juga harapan di 2 tahun terakhir kepemimpinan. Karena kita sudah 3 tahun berjalan, 2 tahun terakhir ini. Ya, semestinya saya pikir personaling itu tidak perlu harus kemudian direm kembali ya. Jadi orang bekerja 100 hari, setahun, 2 tahun, ya kenceng aja sampai kemudian sampai masa bakti akhir. Saya kira tidak ada yang perlu kemudian di setel kendor kembali. Dan untuk bisa setel kenceng seperti itu tentu butuh koordinasi dan kolaborasi. Ini menjadi catatan bagi semua organisasi, tidak hanya organisasi pemerintah, tapi juga yang lain-lain. Pentingnya kerjasama, kolaborasi, apalagi pemerintah provinsi ini lebih banyak supervisi sebenarnya ya, karena dia membawai atau bisa koordinasi dengan 38 kabupaten kota. Apa yang diraih oleh kabupaten kota akan menjadi raihan prestasi juga bagi pemerintah provinsi. Mengelola 38 kabupaten, melakukan koordinasi dengan 38 kabupaten tentu bukan persoalan mudah. Tapi raihan yang dicapai oleh kota-kota, kabupaten-kabupaten 38 itu juga akan menjadi catatan. Dan inilah pentingnya fungsi maksimalisasi koordinasi. Pemahaman tentang kawasan, akselerasi tiap-tiap kawasan itu juga penting. Karena sejauh ini kita masih mendapatkan catatan yang mungkin minor, terutama menyangkut sisi Madura Timur atau mungkin Jawa Timur Selatan. Ini sebenarnya sudah ada ya roadmap untuk pengembangan itu. Ya, mungkin karena faktor pandemi dan lain-lain kemudian harus tertunda. Tapi saya kira perlu kemudian direvitalisasi kembali. Karena saya percaya bahwa Jawa Timur selalu akan tetap jadi barometer nasional. Dan catatan juga sahabat bahwa ini bukan hanya mengkritisi tapi juga inginnya dalam memperbaiki kinerja dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena sekali lagi ini kita lakukan ya, talk show ini adalah tidak hanya mengkritisi tapi juga memberikan masukan-masukan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena berhubungan juga untuk masyarakat Jawa Timur yang memang cukup lumayan besar dan memiliki impact juga kepada nasional ya, Cak Dedi dan juga Pak Surohim. Jadi ini yang juga harus menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur di sisa masa kerja beliau-beliau ini yang ada di dalamnya itu. Closing statement
Cak Dedi untuk 3 tahun kepemimpinan? Saya rasa 3 tahun kepemimpinan ya sebagai ya warning lah untuk pemerintah itu sendiri, karena ya memang ada sisi yang menjadi hambatan, yaitu karena faktor alam, yaitu pandemi COVID-19 yang sampai detik ini belum selesai. Tapi kami juga menyikapi mengapa COVID-19 ini belum dinyatakan belum selesai, tapi anggaran untuk masyarakat kok enggak ada. Jadi closingnya yang jelas, tolong Bu Gubernur harus konsekuen terhadap program-programnya. Itu aja. Pak Surahim, closing statement. Ya, kata bijak mengatakan jangan terlena karena pujian, waspada terhadap pujian, ya, dan jangan alergi terhadap masukan serta kritik, karena itu juga bisa menjadi vitamin pengobat. Jangan lelah oleh terlena oleh puja-puji, tapi jangan juga terlalu defensif terhadap masukan, karena bisa jadi kadang-kadang masukan berharga itu adalah vitamin untuk Pemprov. Semua masyarakat saya kira mencintai Bu Gubernur, mencintai Provinsi Jawa Timur, dan kita semua ingin melihat progres yang positif dari Provinsi Jawa Timur. Apa yang sudah diraih saat ini semestinya bisa menjadi refleksi bahwa menjadi pemimpin yang bisa memuaskan semua pihak, saya kira hanya penjual es tahu ya, penjual es krim saja yang bisa memuaskan semua pihak. Saya percaya bahwa pemimpin dimanapun pasti ada yang pro, ada yang kontra, tapi percayalah dengan semangat untuk memberi yang terbaik. Bahasa saya beyond, ya, memberi di atas ekspektasi masyarakat. Mestinya semangat itu yang harus terus menerus dilakukan. Terlebih khusus ya, saya menekankan sekali lagi, OPD. OPD Provinsi Jawa Timur, dia harus bisa keluar dari zona aman dan bisa menjadikan kelembagaannya itu sebagai birokrasi penggerak. Nah, ini yang selama ini belum muncul. Jadi kalau cetarnya itu digabung dengan birokrasi penggerak, saya kira kok menggerakkan Jawa Timur lebih cetar itu bukan persoalan yang sulit gitu ya, karena semua sudah tidak ada yang menjadi gerbong pemberat. Semua berinisiatif, semua berinovasi, semua berkreasi. Mungkin terlalu indah kata-kata saya, tetapi konsep birokrasi penggerak ini penting diadopsi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Baik sahabat, dan sudah waktunya ini harus kita akhiri. Sebenarnya perbincangan cukup lumayan seru ya Bapak-bapak. Karena evaluasi 3 tahun kepemimpinan Khofifah Emil kita harapkan menjadi lebih baik lagi di sisa kepemimpinan beliau berdua sahabat. Dan juga ini supaya masyarakat Jawa Timur bisa merasakan, bisa mendapatkan kesejahteraan, terutama di masa pandemi ini bisa mendapatkan kesehatan juga. Karena kesehatan dan kesejahteraan menjadi satu-satu keinginan dari warga masyarakat Jawa Timur terutamanya sahabat. Dan terima kasih juga untuk narasumber saya sudah hadir, Bapak Hadi Dediansyah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, dan juga Bapak Surahim Abdul Salam, pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura. Terima kasih untuk masukannya, karena sekali lagi sahabat, ini bukan mengkritisi, ini adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk masyarakat Jawa Timur. Saya Andra Sari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.